Suara gemuruh gema di bengkel, menyebabkan dinding berguncang ke titik mana mereka mulai pecah. Namun, 3 batu aster tetap tidak pada tempatnya. Adapun Bai Xiaochun, dia meraih salah satu cabang pohon untuk membuktikan. Ketika dia melakukannya, 10 desain emas di permukaan pohon mulai menyatu. Bai Xiaochun terengah-engah, dan memaksa dirinya untuk tidak berkedip saat menunggu untuk melihat transformasi apa yang akan terjadi dengan peningkatan semangat 21 kali lipat. Ini adalah kesempatan yang pernah dicoba untuk melihat kekuatan peningkatan roh yang tidak akan bisa dilihat dari luar. Saat ini, suara gemuruh yang kuat tidak hanya mempengaruhi area di sekitar pohon. Prasasti batu besar di luar juga bergetar. Proses ini berlangsung selama sekitar selusin napas waktu, di mana mata Bai Xiaochun melebar ketika 10 desain emas mulai berubah ungu. Pada akhirnya, mereka menjadi desain valet tunggal. Ketika desain valet selesai, pohon itu tidak terus tumbuh lebih besar. Sebaliknya, cahaya ungu menyilaukan bersinar, dan sebuah wajah tiba-tiba menjadi terlihat di permukaannya, seolah-olah itu berubah menjadi makhluk hidup. Ada sesuatu yang sangat kuno tentang wajah itu, namun ketika itu membuka mata, mereka bersinar seperti ketika mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aura Deva pohon memudar, dan bergantung pada tekanan yang bahkan lebih buruk. Meskipun tekanan sebagian besar tetap di dalam pohon, Bai Xiaochun masih bisanya, dan bisa mengatakan bahwa jika melihat, itu bisa melakukan hal-hal yang mencengangkan. Kulit kepala Bai Xiaochun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Pikiran berputar, dia dengan hati-hati memeriksa untuk melihat apakah tanda brandingnya masih di pohon. Ketika dia melihat bahwa tanda itu masih ada di sana, tidak berubah oleh peningkatan semangat 20 kali lipat, dia menghela napas lega. Setelah peningkatan ke-10, daun menjadi pohon. Setelah tanggal 20, pohon itu menjadi roh. Roh pohon. Semangat tanaman. Petik 2. Menelan keras-keras, dan menyeka keringat dari alisnya. Dia memandang pohon dan wajahnya, yang masih kosong membocorkan matanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, apapun itu, tanda aku masih ada di sana. Ketika peningkatan 21 kali lipat benar-benar menantang surga, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah peningkatan ke-30. Ketika Bai Xiaochun mempertimbangkan semua hal ini, antisipasinya mengenai peningkatan 30 kali lipat meningkat tajam dari sebelumnya. Melihat ke arah alas batu, dan nyala api yang baru, matanya bersinar saat dia mulai melakukan lebih banyak peningkatan semangat. 22. Dengan setiap peningkatan semangat setelah suara gemuruh yang menggetarkan bumi yang menggetarkan ke-20 mengguncang daerah itu. Bengkel itu sudah lama hancur, dan untuk pohon itu gemetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya mata yang tumbuh lebih dalam, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Seolah-olah itu tumbuh tua dengan setiap momen yang berlalu. Di luar, prasasti batu bergetar, hampir seolah-olah itu tidak mampu menahan peningkatan roh yang dilakukan Bai Xiaochun. Dan untuk bola bersinar Bai Xiaochun, itu sangat terang sehingga sudah lama mengalahkan Mistress Red Dust dan hampir satu-satunya hal yang terlihat di seluruh kehampaan. Pada titik ini, Zhou Yixing benar-benar putus asa, terutama setelah menghitung berapa banyak waktu telah berlalu. Bai Xiaochun ini benar-benar tidak manusiawi. Aku harap aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Apa yang terjadi adalah pukulan besar bagi Zhou Yixing, dan membuat dia benar-benar sedih. Sesi peningkatan semangat Bai Xiaochun menyebabkan prasasti batu berguncang dengan sangat keras sehingga banyak dari para pengambil percobaan di lingkungan sekitarnya menemukan cobaan mereka terganggu. Menemukan, prasasti batu tidak memiliki kekuatan untuk menopang semua cobaan dengan api, dan karenanya, orang-orang segera mulai sadar kembali. Pada awalnya mereka yang pulih melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tapi segera teriakan alarm dimulai. Apa yang sedang terjadi? Hei, apa yang aku lakukan di sini? Aku belum selesai dengan uji coba aku dengan api. Petik 2. Surga. Sangat parahnya prasasti batu bergetar. Apa yang terjadi? Dan bola siapa yang bersinar sangat terang? Petik 2. Bai Xiaochun. Prasasti batu masih bergetar, tapi belum runtuh. Meskipun semakin banyak pencoba yang dikeluarkan, Bai Xiaochun tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dalam peningkatan semangatnya. 23. Ketika 3 desain valet muncul, prasasti batu mulai bergetar lebih keras, dan tidak memiliki lebih dari ratusan dari para pengambil keputusan sidang. Namun, setelah beberapa saat, bahkan itu belum cukup, dan segera semua orang selain Nyonya Merah Debu dan Bai Xiaochun terganggu. Tidak masalah bagaimana orang lain maju dalam cobaan mereka dengan api, mereka semua disingkirkan.
Lebih dari 1.000 orang sekarang terjaga, dan percakapan lebih keras dari sebelumnya. Tentu saja, karena semua pengambil sidang lainnya terganggu, bola hanya menjadi gelap, sampai ada 2 yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Satu milik Bai Xiaochun, dan yang lainnya milik Nyonya Merah Debu. Bola bersinar Bai Xiaochun benar-benar bersinar, dengan Nyonya Merah Debu secara signifikan kurang cerah. Namun, miliknya masih cerah untuk menarik perhatian. Ini Bai Xiaochun. Surga. Pengadilan mana yang dilakukan Iblis Bai? Bahkan dewa pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Sementara itu, rambut Bai Xiaochun berantakan total, dan dia berteriak kegirangan. 24. Dengan desain valet keempat, kecerdasan lebih bersinar di mata pohon, dan bahkan membocorkan Bai Xiaochun. Saat itulah retakan muncul di prasasti batu di luar, menyebabkan keheranan luas di antara para penonton. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaochun berteriak dengan marah. 25. Dia bahkan tidak bisa menentukan warna api yang baru saja dilemparkan ke dalam wajan. Tapi segera setelah itu masuk, cahaya valet yang kuat mengalir keluar, dan desain valet kelima muncul di pohon. Pada saat itu, wajah di pohon itu menghela nafas yang sepertinya berasal dari zaman paling kuno. Desahan gema juga dipenuhi dengan bukti-bukti makhluk hidup lain yang terhitung jumlahnya, kehidupan yang terus bertambah banyak. Pada saat yang sama, pohon itu sendiri berevolusi ke arah yang Anda lihat benar-benar keterlaluan bagi Bai Xiaochun. Sayangnya, itu masih kehilangan sesuatu untuk diselesaikan, dan apa yang hilang adalah peningkatan semangat. Dunia. Jangan beritahu aku bahwa setelah peningkatan semangat ke-13, pohon ini akan menjadi dunianya sendiri. Pikiran Bai Xiaochun berputar dengan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuhnya bergetar. Namun, dia masih tangan untuk mendapatkan api baru dari podium batu. Sayangnya, mimbar tidak mampu menghasilkan nyala api ke-26, dan seperti hancur menjadi debu. Selain itu, 2 aster lainnya dan pohon itu juga hancur berantakan. Bai Xiaochun merasa seperti pikirannya disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Percobaan dengan api ini bermanfaat luar biasa, dan jelas merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya kemampuan peningkatan semangatnya sendiri meningkat, tapi kemungkinan sekarang tahu lebih banyak tentang peningkatan roh daripada hampir semua orang di negeri Heavenspan. Akan lebih mudah untuk menemukan bulu Phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan seseorang yang sepengetahuan dia. Apa yang paling terguncang dari semua yang dia rasakan sekarang? Menyadari bahwa dia telah meningkatkan peningkatan roh. Semangat dapat mengubah apa yang tidak berguna menjadi sesuatu yang ajaib. Pada dasarnya, itu adalah sumber inspirasi yang terbesar di seluruh dunia. Hati Bai Xiaochun berdebar kencang, dan jauh di lubuk hati, dia tiba-tiba memiliki keinginan besar untuk fokus pada peningkatan semangat. Untuk alasan yang sama dia mengembangkan keinginannya untuk belajar cara meramu obat. Peningkatan semangat untuk membantunya hidup selamanya. Hidup selamanya, itu bahkan bisa mengubahmu menjadi dunia. Dari apa yang bisa dia katakan, jalur peningkatan roh mungkin bisa menjadi rute yang lebih langsung ke tujuan, dan itu karena penyu-penyu. Di mana tepatnya penyu wajan aku berasal? Kekuatan peningkatan semangat yang luar biasa dari penyu-penyu meninggalkan Bai Xiaochun bahkan lebih ingin tahu tentang asal-usulnya. Bahkan ketika dia terguncang oleh semua hal ini, sebuah suara bergema keluar yang sepertinya akan datang dari luar angkasa. Kamu telah mengambil tempat pertama. Pada saat yang sama, bayangan yang mendalam menyebar ke ranah cobaan dengan api, sepertinya menyegelnya di tempat. Adapun Bai Xiaochun, sebelum dia bahkan bisa bereaksi terhadap apapun, dia mendapati dirinya tersedot ke pusaran. Bab 556, tingkat ketiga. Di luar prasasti batu, dalam bola cahaya yang bersinar, mata Bai Xiaochun terbuka. Sebuah kosong dapat pada mereka, dan sebelum dia bisa melihat bereaksi, bola bercahaya itu menjadi pusaran lain yang menyedotnya ke dalam. Lalu pusarannya lenyap. Pada saat itu, prasasti batu akhirnya berhenti bergetar, meskipun retakan pada permukaannya tetap ada. Selanjutnya, percobaan peningkatan roh menghilang dari daftar percobaan yang tersedia. Ketika lebih dari 1.000 penonton melihat itu, rahang mereka jatuh, dan pikiran mereka mulai berputar. Bai Xiaochun menghilang. Apakah dia benar-benar mengambil tempat satu? Itu berarti dia pasti baru saja pergi ke tingkat ketiga untuk mendapatkan jiwa dewa. Petik 2. Bagaimana mungkin dia? Sialan iblis Bai itu. Kenapa harus dia? Petik 2. Sebenarnya, ada baiknya dia mendapatkan jiwa dewa. Jika seorang dewa memenangkannya, tidak ada dari kita yang memiliki kesempatan untuk membawanya pergi.
Tapi tidak mungkin Iblis Bai akan bisa mempertahankannya. Betul. Sekarang Bai Xiaochun layak lebih dari sebelumnya. Bunuh dia, dan kamu tidak hanya akan mendapatkan satu set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas, tapi kamu juga akan mendapatkan jiwa dewa. Namun, bahkan ketika diskusi berlangsung, orang-orang menyadari bahwa bola bercahaya Nyonya Merah Debu masih menyala, bahkan lebih menarik dari sebelumnya. Bukan saja dia tidak dikeluarkan dari persidangan dengan api, tapi dia juga sangat dekat untuk menyelesaikannya. Pada saat itu, menjadi jelas bahwa Bai Xiaochun mungkin bukan orang yang mendapatkan jiwa dewa. Jika dia tidak bergerak cukup cepat di tingkat ketiga, maka dia tidak hanya akan gagal mendapatkan jiwa dewa, tapi dia juga mungkin kehilangan nyawanya. Konsentrasi, ia akan terjebak sendirian dengan Deva yang menginginkannya mati. Mengenai bagaimana skenario itu akan berakhir, beberapa orang bahkan perlu bertanya-tanya. Zhou Yixing gemetar, matanya bersinar karena kegembiraan yang gila. Pergi, Matriarch Red Dust pergi. Dapatkan tingkat ketiga dan serangan yang kutukan Bai Xiaochun. Petik 2. Di tingkat ketiga labirin, yang merupakan lokasi jiwa dewa, ada makam segi 8 yang besar. Tidak hanya ada lampu-lampu yang bersinar terang di seluruh area, tapi juga ada 8 patung, satu di setiap sudut. Patung-patung itu setinggi 300 meter, namun, dibandingkan dengan ukuran keseluruhan dari makam itu, tampak tidak berarti. Lantainya terdiri dari ubin yang tumpang tindih yang menyerupai sisik naga, dan pada kenyataannya, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan penggambaran 9 naga emas. Kesembilan itu terletak di sekitar altar, seolah-olah altar itu adalah pemimpin mereka yang. Dan itu hanya lantai. Dinding makam ditutup dengan bukaan yang tak terhitung banyaknya, dari mana meletusnya balok cahaya warni, yang berputar-putar di udara untuk bentuk naga emas besar. Itu sangat seperti manusia, seolah-olah itu nyata dan jasmani, tampak di langit-langit, dengan bersandar tepat di atas altar, matanya tampak tertutup olah tidur. Cara segala sesuatu dalam makam itu menunjuk ke altar yang benar-benar dibuat. Adapun altar, tidak ada peti mati di atasnya, hanya prasasti batu hijau. Ada kuno, seolah-olah sudah bertahun-tahun yang terhitung sejak itu, dan ditutup dengan garis-garis naskah yang jelas ditinggalkan untuk generasi selanjutnya untuk dibaca. Namun, siapapun yang cukup dekat akan langsung menyadari bahwa prasasti batu itu benar-benar mengambang di atas permukaan altar. Ada beberapa kekuatan yang mengangkat prasasti batu, dan memastikan bahwa itu melayang di sana tanpa bergerak. Selanjutnya, mengambang di ruang antara prasasti batu dan permukaan altar adalah gelang giok biru dan putih. Di dalam gelang giok ada gambar kabut hijau yang merupakan penyulingan dari inti langit dan bumi. Kadang-kadang, kabut yang berputar-putar akan membentuk bersama menjadi setetes air, yang akan memunculkan gejolak jiwa dari alam dewa. Ini adalah jiwa dewa, dan jiwa dewa jenis air pada saat itu. Saat ini, cahaya berkedip-kedip di atas lantai emas sekitar 3000 meter di sebelah kanan altar, yang merupakan tempat Bai Xiaochun terwujud. Pada awalnya, Bai Xiaochun tampak bingung, yang tidak mengherankan mengingat berapa banyak teleportasi yang baru saja ia lalui. Dia telah benar-benar fokus pada peningkatan roh, hanya untuk membuat jiwanya dibawa kembali ke bola yang bersinar. Kemudian, tepat ketika dia membuka matanya, dia dibawa ke tempat ini. Dia memandang sekeliling dengan pandangan kosong sesaat, lalu memperhatikan kepala naga emas di atas altar. Pada saat itu, matanya membelalak, dan dia tersentak dan mundur beberapa langkah. Kemudian dia melihat sekeliling pada semua lubang di dinding yang memproyeksikan cahaya yang membentuk naga. Oh, kupikir itu naga sungguhan, tapi ternyata itu palsu. Mencoba menakut-nakuti Lord Bai, ya. Bahkan ketika dia menghela napas lega, pikirannya mulai jernih. Dan ketika dia mengingat semua yang baru saja terjadi, dia menyadari bahwa dia pasti berada di tingkat ketiga. Aku mengambil tempat pertama. Mata bersinar dengan kegembiraan memikirkan betapa dia mendapat manfaat dari semua ini. Dia melihat sekeliling dan kemudian bersiap untuk terbang menuju altar. Namun, saat itulah wajahnya tiba-tiba jatuh. Wajiku. Tidak yakin apakah dia telah meninggalkan wajahnya selama teleportasi tiba-tiba, dia dengan cepat berusaha memanggilnya. Untungnya, cahaya hitam muncul, dan wajan itu muncul. Sambil mendesah lega, dia menyimpannya. Lalu dia ingat topengnya, dan melihat ke bawah untuk menemukan itu menempel di dadanya. Setelah mengenakannya kembali, dia bergegas menuju altar. Setelah menatap naga yang bersinar itu, dia mengulurkan tangan untuk melihat apakah dia bisa menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya melewatinya. Akhirnya, dia sedikit rileks. Tempat ini didekorasi dengan sangat bagus.
Ia memiliki naga yang bersinar di udara, dan bahkan lantainya terbuat dari naga. Kamu tahu, itu benar-benar mengingatkan aku pada sebuah makam, kecuali bahwa tidak ada peti mati. Pada titik ini, dia berdiri tepat di depan prasasti batu, dan dapat melihat bahwa tepat di bawahnya ada gelang giok putih dan biru, penuh dengan kabut. Banyak orang bahkan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat satu dewa deva sepanjang hidup mereka, dan dengan demikian akan mengalami kesulitan mengidentifikasi satu dewa. Tapi Bai Xiaochun sudah memiliki dua di tasnya memegang, dan karena itu, dia langsung menyadari bahwa kabut di gelang itu adalah jiwa dewa. Jelas roh dewa sedang ditekan oleh kekuatan prasasti batu, yang juga akan sulit untuk dibawa pergi. Menatap prasasti batu, Bai Xiaochun mulai membaca naskah, melihat mana yang melebar, dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke belakang, bersinar dengan tak percaya. Aku adalah Kaisar Agung generasi kedua, dan ini adalah salah satu dari 9 makam aku yang tidak berisi sisa-sisa kedagingan aku. Basis kultivasi aku berasal dari ayah aku, Kaisar sebelum aku. Sesuai dengan keinginannya, setelah kematian aku tidak ragu-ragu untuk memisahkan 3 jiwa spiritual aku dan jiwa 7 fisik, dan mengirim mereka ke dalam kubur untuk keturunan aku untuk mendapatkan yang baik. Semua orang di dunia ini adalah darahku, dan dengan demikian, siapapun yang mencapai titik ini akan menjadi salah satu dari keturunanku. Terletak di sini adalah jiwa fisik ketujuh aku, yang juga merupakan jiwa deva. Bai Xiaochun terguncang oleh apa yang dia baca, dan hanya bisa berspekulasi pada rahasia apa lagi yang diguncang tempat ini. Terengah-engah, dia terus membaca naskah, yang membuat terkejut, karena itu menggambarkan bagaimana jiwa dewa. Setelah dia selesai membaca semua teks, Bai Xiaochun terkejut menemukan bahwa, sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara benar menggunakan jiwa dewa. Sebelumnya, ia mendapat kesan bahwa yang harus kamu lakukan hanyalah mengumpulkan 5 jiwa deva dan menyatukannya dengan cara yang sama seperti kamu mengumpulkan seperangkat 5 elemen jiwa binatang buas, kemudian menyerapnya secara internal. Pada titik itu, kamu bisa keluar dari formasi inti dan melangkah ke tahap Naschen Soul. Yang benar adalah bahwa ada lebih dari itu. Memang benar bahwa 5 jiwa dewa diperlukan untuk mencapai tahap surga Dao Naschen Soul. Namun, tidak perlu menunggu sampai mengumpulkan satu set 5 sebelum mulai menyerapnya. Setiap jiwa dewa dapat diserap secara individu, dan kemudian digunakan untuk menghasilkan klon dengan basis kultivasi yang persis sama dengan diri sejati seseorang. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun mendengar tentang hal seperti itu. Mungkin tidak ada yang pernah memberitahunya karena tidak ada orang lain yang tahu tentang ini juga. Sedikit informasi ini adalah sesuatu yang telah dihapus oleh berlalunya waktu yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang dapat menyerap 5 jiwa dewa yang berbeda dari yang berbeda, tidak hanya kelima klon itu akan memberikan yang berbeda untuk memenangkan pertempuran yang tak terlukiskan, tapi semua yang harus dilakukan adalah menggabungkan klon dengan diri seseorang, dan kemudian kekuatan yang luar biasa untuk itu instan mencapai Naschen panggung jiwa tanpa kemungkinan gagal. Dari proses mencapai tahap Heaven Dao Naschen Soul, itu mungkin untuk melihat seberapa kuat itu. Tentu saja, ada sisi buruknya. Setelah menyerap bahkan satu dewa-dewa, menjadi mungkin untuk mencoba lagi untuk menggunakan jiwa binatang buas untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Gitu seseorang mulai menulis jalan surga Dao Naschen Soul, seseorang tidak akan pernah bisa kembali. Bab 557, Jiwa Deva di Tangan. Hati Bai Xiaochun karena kenyataan bahwa, jika menghitung jiwa dewa ini tepat waktu, dia sekarang memiliki 3 koleksinya. Selain itu, mereka semua adalah tipe-tipe jiwa yang berbeda. Jiwa deva sangat langka untuk memulai, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah atau kapan ia akan menemukan 2 jenis yang berbeda. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas. Lupakan. Pergi dengan Deva Beast Souls jelas merupakan taruhan yang paling aman. Meskipun dia pada dasarnya tidak ada rasa kecewa untuk mencapai tahap Heaven Dao Naschen Soul, dia cukup yakin bahwa tidak ada seorang pun di luar makam ini yang menyadari penggunaan lain dari jiwa dewa. Itu adalah sedikit informasi yang mungkin bisa dia peroleh dari nanti. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, dia melihat tangan untuk melihat naskah apakah dia bisa menghapus dari prasasti batu. Dengan gitu, jika orang lain datang, Bai Xiaochun akan tetap menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia yang baru saja dia tonton. Yang membuatnya senang, tes cepat membuktikan bahwa kata-kata pada prasasti batu telah ada di sana gitu lama sehingga hampir tidak ada upaya di kesulitan untuk menghapus beberapa dari mereka. Tepat ketika bersiap untuk menghapus seluruh isi teks, tiba-tiba melihat satu baris di samping yang belum dilihat sebelumnya.
Aku sengaja meninggalkan kata-kata ini di belakang, dan dengan demikian, siapapun yang membelanya akan dikutuk. Terkutuk, seru Bai Xiaochun, matanya melebar dan menonjolkan berdiri. Dia menarik tangan dari prasasti batu seolah itu adalah besi panas. Sungguh seram, Kaisar Agung generasi kedua ini. Mengapa ia harus membuat pemberitahuan gitu kecil sehingga kamu tidak bisa melihatnya kecuali kamu menempelkan hidung kamu tepat ke atas prasasti? Jika dia tidak ingin orang menghapus teks, dia seharusnya menggunakan beberapa sihir untuk memastikan orang tidak bisa. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan dia tidak bisa mengambil risiko lagi. Tumbuhan kutukan benar-benar membuat gelisah, dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Aku hanya menghapus beberapa kata itu saja. Ditambah itu tidak sengaja. Seharusnya tidak menjadi masalah. Mengikuti metode yang dijelaskan dalam teks yang saja dia hapus, dia dengan hati-hati melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melatih jarinya ke prasasti batu. Video prasasti mulai bergetar, dan kemudian bergerak mundur, membuat gelang biru muda. Bahkan ketika mulai terbang ke udara, Bai Xiaochun tangan dan meraihnya. Dewa Sol ada di tangan. Pada saat Bai Xiaochun meraih gelang itu, sesuatu yang terjadi di ranah uji coba dengan api di tingkat kedua. Mata Nyonya Merah Debu tersentak terbuka. Adalah, yang bersinar di pusaran yang menyedotnya, dan terbuka di atasnya menjadi besar. Matriarch Red Dust menghilang gitu saja. Dia menyelesaikan cobaannya dengan api. Dia diteleportasikan ke Dewa Jiwa. Petik 2. Sayang sekali. Sekarang tidak ada dari kita yang memiliki harapan untuk mendapatkan jiwa dewa. Zhou Yixing tidak bisa terlihat lebih bersemangat, dan mulai tertawa keras. Kali ini, kamu pasti sudah mati, Bai Xiaochun. Mungkin aku tidak bisa menangani kamu, tapi aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan memiliki pilihan lain selain diri dari Matriarch Red Dust dan basis kultivasi devanya. Pada saat yang sama, suara retakan keras lainnya terdengar dari prasasti batu besar, ketika celah terbuka karena kegiatan peningkatan semangat Bai Xiaochun melebar. Bahkan, 7 atau 8 celah kecil menyebar dari yang utama. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang besar dan bergemuruh mulai menciptakan kehampaan. Hampir semua raksasa tak kasat mata menyerang prasasti itu. Semuanya mulai bergetar, dan sensasi kehancuran segera hubungi seluruh area. Semua orang yang hadir melihat sekeliling dengan kaget dan takut. Apa yang sedang terjadi? Apakah tempat ini akan runtuh? Mari kita pergi dari sini. Kami di bawah tanah. Jika tempat itu runtuh, kita akan dikubur hidup-hidup. Petik 2. Para pembudidaya di bidang yang bersinar menjadi sangat penting. Ketika prasasti batu mulai retak, bola-bola yang bersinar berputar-berputar dan membelok, dan beberapa dari mereka bahkan mulai retak seperti prasasti batu. Beberapa pembudidaya berhasil meledakkan bola dan terbang keluar dari dalam. Meskipun tidak ada dari yang tahu mengapa keruntuhan yang segera terjadi, bagi mereka bahwa seseorang telah membahayakan labirin, yang berarti bahwa mereka dalam bahaya dibunuh. Ada sedikit waktu untuk perenungan. Setelah diri dari bola yang bersinar, orang-orang mulai melaju kencang di sana-sini dalam upaya untuk menemukan jalan keluar. Zhou Yixing juga dirikan dan mulai bergabung dengan pencarian. Namun, lebih dari 1.000 orang dengan cepat menemukan bahwa putus asa, tidak ada jalan keluar. Chen Hetian ada di antara mereka. Mata bersinar, ia terbang tinggi dalam upaya untuk menggunakan basis budidaya dewa untuk melepaskan diri. Boom terdengar, dan daerah tempat serangan Chen Hetian beriak dan berubah bentuk. Namun, depresi yang ia bentuk dengan serangannya dengan cepat pulih kembali, dan tanda-tanda kehancuran diri yang sudah dekat tidak berkurang. Jika ada, mereka tumbuh lebih jelas. Gelembung destruktif bahkan mulai muncul, yang secara instan akan menghancurkan kultivator manapun yang terlalu lambat untuk menghindarinya berkeping-keping. Wajah Chen Hetian jatuh pada kesadaran bahwa bahkan dia mengalahkan pertempurannya yang luar biasa dapat menghancurkan yang menuju keluar dari tempat ini. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil dengan suara keras, dengarkan semuanya. Aku tidak peduli jika kamu dari Great Wall atau Wildlands, bergabung dengan aku dalam menyerang penghalang. Mari kita pergi dari sini. Semua orang tahu bahwa waktu terbatas, dan oleh karena itu, terlepas dari sisi mana perang mereka berasal, mereka semua bergabung di bawah Chen Hetian, melepaskan kemampuan ilahi dan serangan magis untuk mencoba keluar. Ketika mereka melakukannya, tonjolan yang dibuat di penghalang tumbuh lebih jelas. Ketika dunia percobaan oleh api bergetar, peristiwa drastis terjadi di seluruh labirin. Dinding yang sebelumnya tidak bisa sekarang retak dan runtuh.
Wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka, berteriak mereka berusaha menghubungi diri sendiri, namun mereka tidak mampu melakukannya. Labirin secara keseluruhan bergoyang-goyang seolah ditahan di tangan seseorang, dan berguncang bolak-balik. Para pembudidaya yang masih mencari jalan keluar di bagian utama labirin benar-benar terguncang, dan hanya itu yang bisa mereka lakukan hanya untuk tetap berdiri. Semua orang bisa tahu bahwa krisis besar sedang berkembang, dan bahwa seluruh area akan runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial, aku masih belum menemukan pintu keluar. Jangan bilang aku akan mati di sini. Pahit tertarik dan menantang setiap sudut labirin. Master God Diviner masih berjalan melalui ketika dia melihat, dengan putus asa, bahwa tembok-tembok runtuh di sekelilingnya. Dia bahkan melihat sekelompok topi merah terbang di udara, berteriak. Semua sudah berakhir. Aku sudah selesai. Terangnya. Di daerah lain yang tidak terlalu jauh dari wilayah cobaan dengan api, Songke tertawa pahit ketika labirin berantakan di sekitarnya. Dia bisa tahu bahwa jalan keluar ada di depan, namun, sebelum dia bisa mencapainya, pergolakan yang drastis melanda. Mungkinkah aku, Songke, akan berakhir terkubur di labirin ini? Tidak mau menyerah, kehilangan pilihan lain, dia melemparkan ke belakang dan meraung dengan getir. Peristiwa dramatis juga terjadi di luar labirin. Ada banyak orang berkumpul di luar. Bailin dan dua jenderal lainnya telah memanggil tentara besar untuk berkemah di luar pintu masuk. Ada kelompok-kelompok besar Wildland di sisi lain dari pintu masuk, dengan ratusan ribu orang buas dan penanam jiwa, serta beberapa ahli nujum. Kedua belah pihak menunggu untuk mencari tahu siapa yang akan mendapatkan jiwa dewa, dan untuk mencegah konflik besar-besaran, telah berkemah di daerah itu. Namun, sebelum ada yang bisa keluar dari labirin, suara gemuruh yang kuat mulai bergema. Ekspresi bisa dilihat dari wajah Bailin dan para jenderal, serta ahli nujum Wildlander. Pada saat ini, seluruh area sejauh 500 km di sekitar labirin bersinar dengan cahaya terang. Pada saat yang sama, tanah mulai runtuh, menyebabkan awan debu jamur menjulang tinggi ke langit. Efeknya hanya terus menyebar. Gunung-gunung runtuh, dan tanah bergoyang seolah naga bumi meronta-ronta di bawah permukaannya. Semua orang mulai mundur dengan berpikir dari bidang keruntuhan yang meluas. Sesuatu telah terjadi. Jantung Bailin berdebar kencang, dan dia mempertimbangkan untuk menilainya. Namun, saat runtuh, aura meledak yang mengacaukan jiwa semua orang yang hadir. Tampak jelas bahwa siapapun yang terlalu dekat akan terhisap ke dalam kehancuran. Jelas area kehancuran berubah menjadi formasi mantra besar, yang ukurannya hanya terus tumbuh lebih besar. Bab 558, Kakak Merah Debu, biarkan aku jelaskan. Apa yang terjadi di sana? Di sisi Wildlands, para ahli nujum tingkat tinggi semua terkejut, dan mulai bergerak mundur dengan berpikir. Dibandingkan dengan tekanan yang memancar keluar dari daerah kehancuran, para pembudidaya di daerah itu seperti serangga. Sementara itu, saat semua orang di luar melihat dengan cemas, tingkat ketiga tempat Bai Xiaochun berdiri juga runtuh. Temukan, makam itu sendiri adalah alasan mengapa seluruh labirin runtuh. Instan Bai Xiaochun meraih gelang itu, semuanya mulai bergetar hebat. Bahkan patung-patung itu mulai runtuh. Kepala salah satu patung jatuh, membanting ke tanah dan menyebabkan celah laba-laba menyebar. Itu sama dengan dinding, dan bahkan altar itu tampak runtuh. Naga cahaya menghargai itu terdistorsi, dan lempengan batu jatuh dari atap seperti kubah di atas, menyebabkan dentuman gemerincing ketika potongan-potongan menghantam tanah. Pada saat yang sama, debu naik di mana-mana, membuatnya sulit dilihat. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Semua perkembangan tiba-tiba ini datang sepenuhnya tanpa peringatan, membuatnya benar-benar tidak siap. Tepat ketika dia akan mulai mundur dari altar. Di area di sebelah kiri altar, dekat salah satu sudut makam, cahaya teleportasi berkilau, dan sosok merah, bayangan muncul. Beberapa saat kemudian, patung terdekat mulai runtuh, menyebabkan sosok bayangan itu mengibaskan lengan baju dan membuat patung itu menjadi puing-puing. Saat debu beterbangan, sosok bayangan mulai melaju ke arah Bai Xiaochun dan altar. Bai Xiaochun segera mengenali siapa yang telah berteleportasi ke dalam ruangan. Nyonya Merah Debu. Ekspresi Nyonya Merah Debu suram, dan matanya terbakar amarah. Sama seperti Bai Xiaochun sebelumnya, dia agak bingung. Dia baru saja menyelesaikan persidangannya dengan api, dan kemudian dipindahkan ke tempat ini untuk menemukan semuanya runtuh. Meskipun dia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, ketika dia melihat Bai Xiaochun dan gelang yang akan dia masukkan ke dalam tasnya, dia tahu itu adalah jiwa dewa. Pada saat itu, semuanya diklik.
Dia belum menempati posisi pertama, Bai Xiaochun. Dan dia telah mencapai jiwa dewa di hadapannya. Sungguh kurang ajar, teriaknya. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyebut nama Nyonya Merah Debu. Beraninya kamu mencuri harta makam, Bai Xiaochun. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Matanya menyala dengan niat membunuh, dan ketika suaranya yang tajam menusuk telinga Bai Xiaochun, rasanya seperti pedang merobek otaknya. Dia terhuyung mundur seolah-olah dia dipukul dengan palu, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tiba-tiba merasa ki dingin membeku ke dalam dirinya, menyebabkan tulang belakangnya melengkung. Menggigil, dan pupil-pupil, dia menyadari pada saat itu bahwa dia hanya beberapa saat lagi dari kematian. Aku sudah selesai. Kaput. Dia tahu seberapa banyak Wildland membencinya, dan ingat Nyonya Merah Debu sendiri yang menyatakan hadiah di kepalanya tepat di luar tembok besar. Cara dia sekarang, sepertinya dia ingin memakannya hidup-hidup. Di saat krisis yang mematikan itu, pikirannya berputar untuk menghasilkan sebuah ide. Itu muncul seketika-seketika, dan tanpa ragu-ragu, dia tangan kanannya untuk menghapus beberapa teks dari prasasti batu. Tujuannya adalah menghapus teks tentang kutukan itu, tapi dari apa yang Nyonya Merah Debu katakan, dia berusaha menghapus semua kata-kata itu. Matanya melebar dan dia terpesona, mengirimkan embusan angin untuk membanting ke arahnya. Kakak Red Dust, biar aku jelaskan. Namun, darah menyembur keluar ketika dia terjatuh dari prasasti batu. Namun, karena dia sudah sangat dekat, dia masih berhasil menghapus satu baris teks itu. Tampak jelas bahwa dia sedang berusaha untuk memenangkannya, yang merupakan satu-satunya pilihan yang dia miliki saat ini. Pada saat yang hampir bersamaan saat Bai Xiaochun terbang menjauh dari altar, pukulan Nyonya Merah Debu mendarat, dan altar itu hancur berkeping-keping, meninggalkan prasasti yang melayang di sana sendiri. Beberapa puing terbang mengenai Bai Xiaochun, menyebabkan lebih banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia mencoba membunuhku. Bai Xiaochun khawatir ketika dia dibawa sendiri, tidak bisa berhenti membayangkan fakta bahwa dia pada dasarnya terjebak di sebuah ruangan kecil dengan Nyonya Merah Debu. Dia seperti naga yang mengamuk dan meledak, dan dia seperti kelinci kecil. Tidak mungkin dia akan tenang, dan jika dia memukulnya dengan pukulan mematikan, dia akan langsung mati. Dia sudah menyesal mengambil jiwa, dan menyesali semua yang telah terjadi dalam uji coba peningkatan roh. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan menempati posisi pertama? Mari kita berharap bahwa rasa ingin tahu Nyonya Merah Debu lebih baik darinya, dan bahwa dia memahami fakta bahwa aku akan menghapus naskah pada teks, lalu menyelesaikan pekerjaan. Berulang kali, berdoa dalam hati agar hal itu terjadi. Aku benar-benar tidak mengambil posisi satu dengan sengaja. Serunya dengan suara gemetar. Kak Red Dust, kamu harus percaya padaku. Bahkan ketika altar, dan retakan menyebar ke prasasti batu apung, Nyonya Red Dust muncul di sana. Ketika dia mulai membaca apa yang tersisa dari teks itu, matanya membelalak, dan dia sepertinya lupa menggambar kekuatan dasar kultivasinya. Melihat bahwa Nyonya Merah Debu telah terganggu oleh prasasti batu, Bai Xiaochun segera bergerak cepat, mencari jalan keluar. Namun, bahkan ketika kuburan itu runtuh di sekitarnya, tidak ada jalan keluar untuk ditemukan. Sialan, di mana pintu keluar? Pasti ada satu di sekitar sini. Jika Kaisar Agung generasi kedua pergi ke masalah memberi seseorang jiwa deva, dia harus memberikan jalan keluar juga. Kalau tidak, apa gunanya? Mata Bai Xiaochun benar-benar memerah. Akhirnya, dia berteriak dan menggunakan heks kematiannya. Kekuatan heks abadi dapat menembus kedua formasi mantra dan darat, dan meskipun itu tidak bekerja di labirin, mengingat semuanya runtuh, ia harus runtuh di sini. Namun, tepat ketika dia akan mengambil tindakan, Nyonya Merah Debu dingin, melihat, dan menjatuhkannya. Mencoba lari. Geramnya. Kekuatan luar biasa memenuhi, menyegel seluruh tempat dan mengunci Bai Xiaochun di tempat yang tidak tepat. Rasanya seperti gunung sedang menimpanya. Tulang-tulangnya berderit dan pecah-pecah, dan dia batuk seteguk darah ketika heks kematian terputus. Syukurlah, dia memiliki tubuh kedagingan yang kuat. Sebelum hal lain bisa terjadi, dia membuang tumpukan item sihir yang ditingkatkan. Ada puluhan, beberapa dari mereka dengan peningkatan roh 3 kali lipat, beberapa dengan peningkatan 6 kali lipat. Tiba-tiba, dia meledakkan mereka, menciptakan ledakan besar yang mendorong pasukan yang menumpasnya. Tanpa ragu-ragu, dia jatuh kembali, bergerak menjauh dari daerah itu secepat mungkin, merasa seperti baru menjauh dari gerbang neraka. Kak Red Dust, serunya, ambil saja jiwa dewa, oke.
Mengapa kita tidak hanya membicarakan hal-hal? Nyonya Merah Debu berbalik untuk menatap. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan yang berlarut-larut. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun telah menghapus beberapa kata pada prasasti batu, yang akan sangat sulit untuk memahami sisa isinya. Itu terutama menyangkut dia telah melihat informasi tambahan tentang bagaimana menggunakan jiwa Deva, yang merupakan sesuatu yang bahkan dia belum pernah dengar. Jelas itu adalah informasi yang tidak bisa ditinggalkan untuk dibaca orang lain. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengalahkan, menghancurkan prasasti batu dan menghancurkan kata-kata yang tersisa di atasnya. Sudah terlambat, katanya dengan dingin. Kemudian, dia meledak bergerak, langsung menuju ke Bai Xiaochun. Pada saat ini, dia punya 3 alasan untuk membunuhnya. Salah satunya adalah jiwa dewa. Yang kedua adalah untuk mencegahnya menyebarkan berita tentang informasi pada prasasti batu. Dan yang ketiga adalah karena dia membencinya. Karena itu, tanpa ragu menghentikan dia melepaskan serangan mematikan. Bab 559, dipukuli tapi tidak sampai mati. Pada saat yang sama bahwa Nyonya Merah Debu menghancurkan prasasti batu, itu mengaktifkan beberapa mantra pembatas yang tak terlihat. Naga cahaya perlahan-lahan memudar tiba-tiba membuka matanya, menyebabkan semua cahaya yang keluar dari lubang di dinding tiba-tiba berubah arah dan menyapu makam yang hancur. Naga emas itu lenyap, dan di dalam mata, seluruh kubur itu dipenuhi dengan sinar cahaya yang memesona dan berwarna-warni. Sebagian besar dari mereka mendarat di Nyonya Merah Debu, menyebabkan wajahnya jatuh. Cahaya memiliki beberapa kekuatan korosif yang langsung melarutkan pakaian Nyonya Merah Debu, mengungkapkan kulit putih susu. Kemudian, titik-titik merah muncul pada dirinya yang mulai memakan kulitnya, serangan korosif yang membutuhkan kekuatan basis kultivasi untuk bertarung melawan. Benda-benda magis tidak berguna melawannya, dan karena itu, Nyonya Merah Debu mengalahkan dalam upaya menghancurkan lubang pemancar cahaya. Namun, tidak ada yang berhasil, dan dia dipaksa untuk hanya mencoba menghindari sentuhan cahaya. Bai Xiaochun terkejut dengan semua ini, tapi tidak berminat untuk melirik tubuh Nyonya Merah Debu yang lebat. Beberapa cahaya yang terbang di sekitar ruangan juga saya kunjungi, meskipun efeknya tampak agak ringan. Kutuk itu kutukan. Aku menghapus 1 baris teks, tapi Nyonya Merah Debu jauh lebih bersalah. Hah, itu kaisar itu cerdas sekali. Bai Xiaochun merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, sebelum dia punya banyak waktu untuk menertawakan, kabut merah muncul di Nyonya Merah Debu. Dia melemparkan kumpulan lain pakaian terus, dan kemudian mulai memicu ke arahnya. Kabut itu dengan cepat dipadamkan oleh cahaya penembakan. Namun, Nyonya Merah Debu Anda harus berpikir dia punya banyak waktu untuk membunuh Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia menjerit ketakutan. Kutukanmu tidak berfungsi, panggung kaisar generasi kedua. Dengan itu, dia melesat maju dengan ledakan kecepatan lain, menjadi bayangan saat dia terbang dari Nyonya Merah Debu. Namun, Nyonya Merah Debu adalah dewa, dan bahkan upaya kasual untuk menghadapi sesuatu seperti Bai Xiaochun, di lingkaran besar panggung Gold Core, tidak berdaya untuk bertarung melawan. Ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun. Keputusasaan memenuhi matanya. Jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar, dia akan dibunuh di luar bayangan keraguan. Kamu terlalu lambat, Nyonya Red Dust berkata dengan dingin. Dia mengambil langkah maju yang secara bersamaan meregangkan dan mengecilkan ruang di sekitarnya. Jelas dia akan menempatkan dirinya tepat di depan Bai Xiaochun. Rambut Bai Xiaochun berdiri tegak saat dia mundur, berteriak lagi. Namun, pada saat itulah mulai bergerak bolak-balik bahkan lebih dramatis dari sebelumnya. Hampir semua patung di sepanjang dinding sekarang hancur berkeping-keping. Selanjutnya, ledakan kekuatan teleportasi tiba-tiba muncul. Jelas formasi mantra teleportasi diaktifkan. Efeknya tidak terbatas pada makam. Di dunia percobaan oleh api, serta di labirin, kekuatan teleportasi mulai menumpuk. Jelas teleportasi hanya beberapa saat lagi. Ketika itu terjadi, semua orang di dalam akan diteleportasi. Sampai saat ini pintu keluar sudah terbuka. Bagi semua orang, kesempatan untuk pergi berarti kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi itu bukan kasus Bai Xiaochun. Mempertimbangkan bagaimana Nyonya Merah Debu menyerangnya, dia tidak akan bertahan sampai formasi teleportasi diaktifkan. Namun, kekuatan teleportasi mengganggu teknik Nyonya Merah Debu, meninggalkannya di tempat yang sama seperti yang dia alami beberapa saat yang lalu. Sadar bahwa sebuah teleportasi sudah dekat, bersinar dengan tekad saat dia melangkah menuju Bai Xiaochun.
Poros cahaya tampak tidak terlalu sakit pada saat ini, dan meskipun titik-titik merah di kulitnya terasa, ia mampu menekan efeknya dengan dasar kultivasinya. Tidak memiliki pilihan lain, dia memanggil awan kabut merah lainnya, dan kemudian menyerang Bai Xiaochun lagi. Bai Xiaochun seperti yang terperangkap. Pada saat dia di mana Nyonya Merah debu permainan, dia dengan cepat mengeluarkan pil Wesley yang saleh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, kemudian terus jatuh kembali. Namun, yang harus dilakukan Nyonya Merah debu adalah mengambil satu langkah, dan kecepatannya tidak berguna. Dalam mata, dia tepat di sana, lalu dia jari telunjuk kanannya ke arahnya. Meskipun dia menggerakkan jarinya dengan santai di udara, itu mengandung kekuatan yang sangat merusak. Perasaan krisis mematikan yang mendalam menyebabkan mata merah Bai Xiaochun melebar. Karena dia tidak punya pilihan, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin dan serang saja dia dengan semua yang dia miliki. Bai Xiaochun tahu bahwa satu-satunya kesempatan sekarang adalah membeli waktu untuk pembentukan mantra teleportasi untuk menyelesaikan pengaktifan. Mari kita selesaikan ini. Dia meraung, melepaskan semua potensi teknik hidup abadinya yang abadi. Kulit emas abadinya, Raja Surgawi yang abadi, dan tendon abadi. Dia tangan ke Nyonya Merah debu dan menjepit jari-jarinya bersama. Itu tak lain adalah pegangan perusak tenggorokan. Tapi kemudian, ledakan menggema, bersama dengan teriakan dari Bai Xiaochun, saat Nyonya Merah debu hanya meraih pukulan. Dengan sedikit jijik di matanya, dia melemparkannya ke samping. Suara retak bisa terdengar ketika jari-jarinya patah, dan kekuatan besar mengirimnya terbang. Syukurlah, dasar kultivasinya dan teknik abadi hidup abadi membuat dia sangat tangguh. Meskipun tidak meninggal, ia terus-menerus menghantam tanah, tulang-tulangnya pecah dan darah menyembur kemana-mana. Teknik abadi hidupnya yang abadi telah dialihkan. Hanya butuh waktu sesingkat untuk Bai Xiaochun untuk terluka parah. Terkekeh dingin, Nyonya Red Das berkata, bukankah kita yang tangguh? Ada yang tersisa di dirimu. Petik 2. Kemudian dia bergerak untuk menghapus bagian terakhir dari kekuatan hidup Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bisa tahu seberapa parah dia telah terluka, dan bisa merasakan bahwa nyala kekuatan hidupnya diambang dipadamkan. Sambil mengerang, dia menjejali mulutnya penuh dengan pil Wesley Godly, tapi hanya menelan satu dari mereka. Gelombang panas menyapu dirinya, memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Namun, hanya itu yang diperlukan Nyonya Merah debu untuk mencapainya. Dengan mata merah, ia melepaskan kekuatan dari budidayanya, menyebabkan ki yang dingin keluar dengan sembrono. Dia bahkan memanfaatkan kekuatan rohaninya, bahkan tidak menahannya. Dalam mata, seluruh kubur diisi dengan suara pecah saat membeku menjadi dunia es. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Bai Xiaochun segera membalikkan dan membalikkan bola. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu terjadi pada waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari sepotong batu. Mata Nyonya Merah debu berkedip-kedip dengan cemoohan. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun sedang mencoba untuk membeli waktu, namun, masih yakin bahwa bahkan dia akan dapat menghancurkannya sampai mati. Saat ki dingin menusuknya, dia terpesona olehnya, menyebabkannya remuk dan bubar. Kemudian dia tepat mendaratkan udara untuk muncul di depan Bai Xiaochun. Dia berencana hidup Bai Xiaochun pada saat itu, tapi sebelum dia bisa, poros cahaya menghancurkan merahnya, memaksanya untuk memanggilnya lagi. Sebelum dia bisa, titik merah di kulitnya didorong oleh titik itu, memaksanya untuk melawan efek dengan dasar kultivasinya. Karena semua gangguan itu, dia hanya bisa menguasai 30 hingga 40% dari kekuatannya untuk menyerang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun terpercik darah, tapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghindari atau menghindarinya. Melolong marah, dia beralih ke Mountain Sucking Bash. Ledakan terdengar, bersama dengan lolongan saat Bai Xiaochun terlempar ke samping lagi, di mana ia menabrak dinding yang runtuh. Hampir semua tulang di tubuhnya hancur, dan nyala hidupnya lagi ke ujung dipadamkan. Namun, hampir tidak ada waktu berlalu sebelum dia menggigit salah satu pil Wesley Godly yang dia taruh sebelumnya. Kehangatan menyebar melalui dirinya lagi, menyembuhkannya seketika-seketika. Bahkan ketika Nyonya Merah debu mendekatinya lagi, dia menari ke samping dengan gaya hidup menyebabkan alisnya berkerut. Mendengus dingin, dia khawatir tentang titik-titik di kulitnya atau kabut merah, dan melepaskan pukulan besar ke Bai Xiaochun. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu dapat pulih dari serangan pembunuhan yang sebenarnya. Gambar besar tangan mendekati Bai Xiaochun, menyebabkan udara berputar dan memutarbalikkan dan melepaskan energi ledakan ke segala arah.
Lord Bai bukan tipe pria yang bisa kamu bunuh kapanpun kamu mau, nenek merah debu. Bahkan ketika tangan besar itu menyerangnya, Bai Xiaochun mengeluarkan Eternal Parasolnya. 9 desain perak bersinar di permukaannya saat dia membukanya. Kemudian, wajah aneh itu muncul. Bab 560, apa hal itu? Pada saat yang sama ketika dia menghasilkan parasol abadi, dia juga mengeluarkan jimat kertas yang terhitung jumlahnya, yang dia diplester di seluruh tubuhnya. Saat ini, pikirannya kosong dari apapun selain gagasan cara untuk mengulur waktu. Ketika serangan telapak tangan Nyonya Merah Debu menabrak Eternal Parasol, ledakan besar memenuhi udara. Suara retak bisa terdengar, seolah-olah Eternal Parasol tidak dapat mempertahankan kekuatan. Celah muncul di permukaannya, dan wajah hantu itu bengkok seperti tangguh. Payung kemudian dirobek dari tangan Bai Xiaochun dan dikirim jatuh ke samping. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir tentang mengambilnya saat ia dikirim terbang mundur, menyembur keluar dari mulutnya. Lapisan pelindung yang dibuat oleh jimat kertasnya sangat tebal sehingga hampir tidak muat turun di dalam makam, dan ketika telapak tangan Nyonya Merah Debu menghantamnya, hasilnya sangat mencengangkan. RUUUUUUMBLE. Satu demi satu, jimat kertas dan cat tembok hancur berantakan. Namun, serangan tangan Nyonya Merah Debu juga mulai memudar. Dalam beberapa waktu napas baik pelindung dan jimat dihabiskan, dan Bai Xiaochun masih jatuh kembali, kekuatan pil Vestisegodi menyapu dan menyembuhkannya. Meskipun demikian, ini relatif sederhana. Jika Bailin ada di sana untuk melihatnya, hati Anda akan berdenyut melihatnya. Seolah-olah Bai Xiaochun baru saja membela diri dengan tumpukan uang besar. Wajah Bai Xiaochun sepucat selembar kertas. Bahkan ketika dia mundur dari Nyonya Merah Debu, dan melakukan segala yang dia bisa untuk mengulur waktu, dia mundur dengan melompat terus. Hei Harlot Reddas, apakah kamu melihat sekarang sulitnya untuk membunuh Lord Bai? Kamu hanya menunggu sampai aku menjadi dewa, maka aku akan datang untuk membalas dendam. Petik 2. Sial. Nyonya Merah Debu kutukan dengan marah. Dia sudah menyerang beberapa kali, dan tidak bisa membunuh Bai Xiaochun. Selanjutnya, kekuatan teleportasi di daerah itu sedang membangun hingga puncaknya. Mata berkedip dengan keinginan untuk membunuh, dia mengirim kabut berputar-putar untuk membentuk prahara yang mulai menahan lubang di dinding makam. Meskipun kabut cepat terkorosi, itu memberi Nyonya Reddas beberapa waktu napas bebas dari poros cahaya yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan penuh dari kultivasinya. Kemudian, dia bersiap untuk melepaskan pukulan yang dia yakin akan membunuh Bai Xiaochun. Dia sudah lama memperhatikan bahwa berkas tidak mempengaruhi Bai Xiaochun, namun sangat mengganggu dan berbahaya bagi dirinya. Jelas dia telah jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan oleh Bai Xiaochun, yang berpusat di sekitar naskah pada prasasti batu. Setelah mengunci lubang di dinding, mata Nyonya Merah Debu berkilauan, dan mengambil langkah ke arah Bai Xiaochun. Ketika jatuh, udara di sekelilingnya tenggelam, menciptakan sesuatu yang tampak seperti mulut yang besar dan seram. Kemudian, gaya gravitasi yang kuat untuk menjangkau Bai Xiaochun dan keluarnya ke mulut. Bai Xiaochun takut keluar dari pikirannya, dan dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Lalu dia jarinya ke mulut dan berteriak water swamp. Tiba-tiba, seluruh dunia berputar dan terdistorsi saat udara bergolak kemana-mana, mengubah seluruh area menjadi mentah. Selanjutnya, aura meletuskan, sesuatu yang sepertinya berasal dari zaman purba. Waktu dan ruang sama-sama tampak terpengaruh, seolah-olah seluruh area di dalam rawa itu sekarang ada di zaman kuno. Murid-murid Nyonya Merah Debu mengerut. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Bai Xiaochun berteriak kerajaan. Sejarah, 5 paku seperti gunung mulai naik dari dalam rawa, melesat lurus ke arah Nyonya Merah Debu. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak berhenti-berhenti. Melompat ke udara, dia meraung, mantra gunung hidup. Setelah langsung berubah menjadi golem batu setinggi 30 meter, ia bergabung dengan paku Water Swamp Kingdom dalam serangan tanpa ampun pada Nyonya Merah Debu. Kerajaan Water Swamp, mata Nyonya Merah Debu bersinar dengan cahaya yang aneh. Namun, sewaktu-waktu kemudian dia tertawa dingin. Teknik magis yang sangat misterius. Aku tidak yakin dari sekte mana kamu berasal memiliki wali binatang roh suci seperti itu. Sayang kamu tidak bisa memanggilnya sepenuhnya sekali. Dan bahkan jika kamu bisa, aku tidak akan memberi kamu waktu untuk melakukannya. Pertama, aku akan membunuh makhluk ini, lalu aku akan membunuhmu. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nyonya Merah Debu melakukan mantra dan mengirim kabut keluar dari telapak tangan-tangannya.
Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi tombak merah panjang yang dia dorong, bukan ke arah paku yang masuk, tapi ke tanah tempat rawa, tapi yang sebenarnya berada. Tombak merah menusuk ke arah ruang di bawah, menusuk ke dunia apapun yang ada di bawahnya, dan makhluk di dalamnya, makhluk yang bahkan Bai Xiaochun tidak pernah melihat. Selanjutnya, raungan mengambil Berma keluar dari bawah, menyebabkan tombak Nyonya Merah Debu hancur. Bahkan mulut seram yang dia bentuk dengan teknik magisnya runtuh. Pada saat yang sama, paku 5 gunung seperti terus melonjak dari bawah. Itu tidak lurus, melainkan melengkung. Dan jika seseorang memandangnya lebih dari sewaktu-waktu, dia akan terkejut melihat bagaimana mereka menyerupai cakar beberapa binatang. Namun, mereka gitu besar sehingga cakar itu seperti gunung. Selanjutnya, waspadalah oleh Nyonya Merah Debu, dan sedang berusaha keluar dari rawa-rawa untuk meraihnya. Sayangnya, dasar budidaya Bai Xiaochun tidak cukup kuat untuk mendukung kerajaan Water Swamp. Saat tangan cakar mengulur, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia berteriak ketika dia merasakan dasar kultivasinya dan kehidupan terkoyak dengan keras. Jelas kekuatan yang diperlukan untuk sepenuhnya memungkinkan tangan cakar muncul di tempat terbuka untuk melenyapkannya sampai mati. Kebencian. Dia tidak punya pilihan selain menghilangkan teknik magisnya sendiri, dan menghilangkan kekuatan kerajaan Water Swamp. Ekspresi Nyonya Merah Debu berubah menjadi terkejut ketika dia terhuyung mundur. Benda apa itu? Wajah Bai Xiaochun sama pucatnya dengan Nyonya Merah Debu. Dia tahu bahwa kerajaan Water Swamp-nya kuat, tapi tidak pernah menyadari hal ini. Cakar di salah satu tangan makhluk itu sudah cukup untuk hampir membunuhnya. Saat dia melihat fakta bahwa jika dia tidak hati-hati menggunakan kerajaan Water Swamp, dia bisa mati, dia gemetar. Yang lebih penting lagi adalah gilanya Nyonya Merah Debu yang fanatik. Apa masalahnya? Yang harus dia lakukan adalah memperkirakan dan menyerang paku-paku yang seperti gunung, di mana dia bisa mendukung dan bahkan menggunakan Living Mountain Incantation-nya. Sebaliknya, kerajaan Water Swamp sekarang pergi, dan terjebak di tempat terbuka dalam bentuk golem batunya. Satu-satunya terbalik adalah bahwa pada titik ini, lubang-lubang di dinding telah menghancurkan kabut merah, dan poros cahaya sekarang menembak ke arah Nyonya Merah Debu. Bai Xiaochun tahu bahwa waktu sudah hampir habis baginya. Karena itu, dia berteriak dan melesat menuju Nyonya Merah Debu seperti meteor. Tepat saat Nyonya Merah Debu pulih dari keterkejutannya pada makhluk besar yang baru saja disikatnya, seberkas cahaya kembali. Kemarahan segera mengingatkan. Kalau bukan karena poros cahaya itu, dia tidak akan pernah memiliki banyak kesulitan membunuh Bai Xiaochun. Namun, poros cahaya, dan bekas merah yang mereka tinggalkan di kulitnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat, dan membutuhkan upaya yang signifikan untuk menekan. Lebih jauh lagi, sedikit saja perhatian yang hilang dari dirinya dapat menyebabkan konsekuensi permanen. Bai Xiaochun ternyata sangat ulet. Ditambah lagi, dia memiliki segala macam item acak dan teknik untuk tetap berjalan. Akhirnya, Nyonya Merah Debu mengeluarkan tawa dingin, dan kemudian membocorkan Bai Xiaochun dengan niat membunuh lebih dari sebelumnya. Kamu kehabisan waktu. Napas dalam-dalam, dia sekali lagi tertarik pada bekas merah dan penggunaan kabut merah untuk membela diri. Melakukan gerakan mantra, dia memanggil tombak merah panjang lainnya, dan melemparkannya ke arah Bai Xiaochun. Tombak itu mengandung kekuatan sebenarnya dari dewa. Pada saat yang sama saat tombak itu terbang ke udara, Bai Xiaochun menghasilkan panah. Itu adalah panah jiwa api yang telah menerima peningkatan semangat 11 kali lipat. Memperlakukan tubuhnya seperti busur dan lengannya seperti tali busur, dia dengan ganas melemparkan panah ke arah Nyonya Merah Debu. Panah jiwa api menembus udara dengan banyak suara retak, desain emas mengejutkan di permukaannya bersinar terang. Dalam mata, itu mencapai tombak merah, dan mereka berdua bertabrakan, melepaskan ledakan yang memekkan telinga. Biasanya, tombak merah akan terlalu kuat untuk ditangani oleh panah jiwa api. Namun, pada saat itulah Bai Xiaochun berteriak meledakkan. Bab 561, Penggabungan Jiwa Dewa. Ketika panah roh api meledak itu mengirim gelombang kejut besar ke segala arah. Tombak merah panjang sewaktu-waktu, tapi setelah benar-benar menghancurkan panah, terus menuju Bai Xiaochun. Dalam mata, itu menabraknya, menyebabkan ledakan yang mengejutkan seluruh kubur. Dindingnya retak, lantainya hancur, dan bentuk batu golem setinggi 30 meter milik Bai Xiaochun runtuh. Melihat bentuk tersebut, dia memegang wajan penyu diproduksi, batuk darah saat dia terlempar ke belakang dengan kejam. Meskipun ia belum mati, organ di dalamnya telah hancur, dan tulangnya hancur.
Kulit dan otot tercabik-cabik, dan ia semakin melayang di ambang kematian. Bai Xiaochun tertawa kecil, berkedip karena putus asa. Dia sangat sadar bahwa tanpa kura-kura, dia akan meninggal beberapa saat yang lalu. Konsentrasi, ia menghadapi dewa. Kehangatan restoratif dari pil Vestige Godly terakhir yang dia tempatkan ke dalam mulut sebelumnya sudah memudar. Dia hanya punya satu pil lagi di tas pegangannya, yang dia hasilkan sekarang dan dimasukkan ke dalam mulut. Pada saat ini, dia kehabisan trik. Jika dia terluka lagi, tidak akan ada pemulihan. Dan karena dia menghadapi serangan berulang kali di tangan Nyonya Merah Debu, itu berarti dia sekarang tidak memiliki peluang untuk selamat. Dia telah menggunakan hampir semua trik yang bisa dia lihat sejauh ini, dan semuanya lemah saat digunakan melawan kekuatan dewa. Dan yang jelas Nyonya Merah Debu ini sangat melihat dia mati. Entah itu jiwa dewa itu sendiri, yang ia miliki tentang bagaimana menggunakan jiwa-jiwa seperti itu, atau hanya memiliki kebencian umum terhadapnya, ia lebih dari cukup dari alasan untuk menginginkannya dibunuh. Kekuatan teleportasi masih menumpuk di kuburan, tapi dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, jika pertempuran berlanjut seperti yang terjadi sejauh ini, dia tidak akan bertahan sampai selesai. Aku tidak percaya dia tidak mati, pikir Nyonya Merah Debu. Dia benar-benar mulai menjadi gila karena pertarungan-pertarungan ini berlangsung. Dia adalah dewa, dan meskipun ada beberapa faktor yang meringankan seseorang untuk menjelaskan mengapa dia tidak bisa membunuh seseorang di lingkaran besar panggung Gold Core, jika berita menyebar bahwa dia telah berdiri untuknya berulang kali, itu akan membuat berubah menjadi bahan tertawaan. Fakta bahwa wajan yang telah ditariknya mampu menghalangi tombak merahnya menyebabkan mata Nyonya Merah Debu berkilau. Namun, dia tidak ragu untuk sekali lagi maju di Bai Xiaochun. Basis budidayanya melonjak saat dia memanggil seorang idola Dharma untuk berada di belakangnya. Itu adalah kepala besar yang memiliki fitur Nyonya Merah Debu. Para dewa jauh lebih kuat daripada orang-orang di bawah mereka, bahkan tanpa berhala Dharma. Untuk memanggil seorang idola Dharma akan menarik secara signifikan pada basis budidaya dewa, dan biasanya hanya digunakan ketika melawan dewa lain. Namun di sini, Nyonya Merah Debu sangat ingin membunuh Bai Xiaochun sehingga dia tidak ragu untuk menggunakan metode itu. Ketika Bai Xiaochun melihat idola Dharma, matanya berubah bahkan lebih merah daripada sebelumnya, dan dia tersenyum-senyum gila. Kurasa tidak ada pilihan lagi sekarang. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan untuk mengulur waktu, satu kesempatan untuk bertahan sampai teleportasi dimulai dan aku dapat menembakkan diri dari jebakan maut ini. Ini akan memaksa saya untuk pernah mencoba jalan satu arah yang saya tidak bisa kembali darinya, tapi saya harus melindungi kehidupan kecil saya yang malang. Waktunya habis-habisan. Petik 2. Kegilaan di mata Bai Xiaochun tumbuh ketika gagasan itu berputar di benaknya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak memiliki opsi lain yang tersedia. Saat Nyonya Merah Debu menutup dengan membunuh di matanya, Bai Xiaochun berteriak dan memuji tasnya yang dipegang, menghasilkan gelang giok biru dan putih. Segera, roh dewa di dalam gelang itu mulai bersinar dengan cahaya yang gemilang. Hampir segera setelah gelang itu muncul di tempat terbuka, Nyonya Merah Debu menyadari apa yang sedang disiapkan, dan meraung, "Beraninya kamu, Bai Xiaochun." Pada saat meraih yang sama, dia menambah kecepatan ke belakang dengan tangan kanannya untuk memberikan serangan tangan yang hebat. Gerakan sederhana itu menyebabkan semua energi di seluruh makam melonjak ke tangan, yang kemudian akan digunakan untuk menghancurkan Bai Xiaochun. Di belakangnya, mata idola Dharma membocorkan tajam, dan mulai berlari ke arahnya. "Kamu paksaku untuk melakukan ini, Harlot Red Dust." Dia berteriak dengan marah. Bahkan saat dia mendekat, dia tanpa ragu menghancurkan gelang giok. Saat jiwa dewa melayang keluar, ekspresi keputusasaan bisa dilihat di mata Bai Xiaochun saat terlihat dalam gerakan mantra dua tangan. Penggabungan jiwa dewa. Inti, jiwa dewa melesat ke arahnya, menyatu dengan ke depan. Namun, saat itulah telapak tangan Nyonya Merah Debu tiba-tiba meruntuhkan udara di sekitarnya, menghancurkan segalanya, dan mendorongnya ke belakang. Darah menyembur dari mulut, rambut beterbangan di sekitar dengan pembohong. Dadanya mengalah, langsung mengungkapkan daging dan darah di bawah kulitnya yang terkelupas. Pada saat yang sama, fluktuasi yang mengejutkan mulai menyebar dari dalam Bai Xiaochun, dan kemudian gambar ganda dirinya muncul, yang keluar dari kolam. Itu tampak seperti dia, seolah-olah Bai Xiaochun kedua tiba-tiba muncul. "Klon jiwa dewa," Nyonya Red Dust seru, "niat membunuh di dunia ini dengan kuat."
Yang paling pasti adalah klon jiwa dewa dari Bai Xiaochun, dengan basis kultivasi lengkap yang hampir persis sama dengan Bai Xiaochun. Tindakan pertamanya adalah untuk melindungi dirinya sendiri yang sebenarnya dan melarikan diri dari Nyonya Merah Debu. Klon itu juga berdarah dan terluka, tapi dia menggertakkan giginya dan melepaskan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaochun tidak ragu sama sekali tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan kemarahan Nyonya Merah Debu menyala, dan karena itu, dia sekali lagi menamparkan tasnya. Berbuat curang. Baiklah, jika aku akan menyerap jiwa dewa, apa perbedaan antara 1 dan 2? Baiklah, debu merah, kamu mendorong Lord Bai, jadi dia akan mendorongmu kembali. Sampai mati. Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan jiwa dewa yang diberikan Du Lingfei dan membantingnya ke dadanya, menggunakan metode yang ditentukan untuk langsung menyerapnya. Kamu, mustahil. Mata Nyonya Merah Debu lebar dan pikirannya terguncang. Dia hampir tidak bisa percaya apa yang terjadi. Bai Xiaochun sebenarnya memiliki jiwa dewa tambahan. Sialan, geramnya, karena dia tumbuh. Dia baru saja melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan diri dan tiruan sejati Bai Xiaochun, namun saat itulah gambar ganda muncul dan keluar. Tepat ketika diri sejati dan klon air berada di ambang tercabik-cabik, api kekuatan hidup mereka berkedip-kedip di ambang pemberantasan, klon kedua muncul. Ini adalah klon api Bai Xiaochun. Klon api berdiri tepat di depan klon air, ketika ia memanfaatkan kekuatan penuh dari dasar budidaya dan pertempuran untuk melawan balik Nyonya Merah Debu. Hanya sewaktu-waktu kemudian, darah menyembur keluar dari mulut klon api, dan dia berdarah dan babak belur. Bahkan tulang-tulangnya terlihat, banyak dari mereka yang hancur. Namun, waktu yang dia beli memastikan bahwa diri sejati Bai Xiaochun masih hidup. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 2 klon? Kamu masih mati. Nyonya Merah Debu merasa cukup terhina. Pertempuran sejauh ini merupakan pukulan berat baginya, dan dia bahkan menyesali bagaimana dia telah bertindak sejauh ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Bai Xiaochun memiliki 2 jiwa dewa, dia hanya akan membiarkan poros cahaya melukainya sebagai imbalan atas kemampuan untuk menghancurkannya dengan kekuatan penuh. Apa yang membuatnya lebih terperangah dari apapun, adalah apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan ketika kedua klon melawannya dengan seluruh kekuatan mereka, diri sejati Bai Xiaochun menarik keluar jiwa dewa lain, yang ini dalam bentuk kacang kenari hijau, yang ia hancurkan ke dadanya. Segera setelah dia bergabung dengan roh dewa klon ketiga keluar. Itu tak lain adalah klon kayu. 3 klon berdiri dengan diri sejati Bai Xiaochun untuk mempertahankan diri dari Nyonya Merah Debu, melolong dan melawan dengan perlawanan keras. Nyonya Red Dust adalah dirinya sendiri di ambang kehancuran mental pada pandangan absurd di atas. Baginya, Bai Xiaochun seperti orang aneh. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang seperti dia akan memiliki gitu banyak jiwa dewa. Mustahil. Kamu memiliki berapa banyak jiwa dewa? Hati Nyonya Merah Debu sedang fisik, dan penyesalan yang dia rasakan saat ini telah mencapai tingkat terdalam dirinya. Bab 562, binatang buas mencabik-cabik semua. Aku tidak peduli berapa banyak jiwa dewa yang kamu miliki, pekik Nyonya Merah Debu. Aku tidak peduli jika kamu memiliki basis kultivasi Heaven Daonas Chancel. Hari ini adalah hari di mana kamu akan mati. Wajah Nyonya Merah Debu terdistorsi dengan sedemikian rupa sehingga bahkan auranya terpengaruh secara negatif. Saat dia berteriak, idolanya Dharma tumbuh lebih besar, berubah menjadi matahari yang mulai bergemuruh menuju Bai Xiaochun. Diri sejati Bai Xiaochun bergabung dengan 3 klon untuk melawan telapak tangan tingkat dewa yang disampaikan oleh Nyonya Merah Debu. Bahkan dengan 1 klon yang lebih sedikit, mereka semua akan tewas dalam jiwa dan raga. Meskipun demikian, masih tak terhindarkan, setidaknya mereka mampu menunda hasil yang suram itu sedikit lebih lama dari sebelumnya. Tidak beruntung. Pada saat itulah, ketika kuburan runtuh tidak ada lagi di sekitar mereka, pembentukan mantra teleportasi sepenuhnya diaktifkan di kuburan. Cahaya teleportasi mulai muncul di sekitar orang-orang yang hadir. Apakah mereka berada di sekitar persidangan dengan api, atau di dalam kubur itu sendiri? Siapapun dan semua orang yang masih hidup dikelilingi dalam kekuatan teleportasi. Kembali ke ranah uji coba dengan api, upaya gabungan Chen Hetian dan semua orang yang hadir menghasilkan mereka mampu menembus penghalang di sekitar tempat mereka berada. Namun, yang mengejutkan mereka, satu-satunya hal yang mereka temukan di luar penghalang itu batal.
Namun, keputusasaan tidak tertata, karena cahaya teleportasi mulai menumpuk di sekitar mereka, yang mengarah ke desahan lega di pihak semua yang hadir. Kita akhirnya bisa keluar dari sini. Ya, tapi mempertimbangkan seberapa besar formasi mantra itu, siapa tahu di mana kita akan berakhir setelah itu. Apa yang kamu takutkan? Kita semua adalah anggota orang suci, kita akan baik-baik saja selama kita berakhir di suatu tempat di Wildlands. Petik 2. Hehehe. Bagaimana kamu tahu kami tidak akan dipindahkan ke tanah Heavenspan? Petik 2. Pembicaraan seperti itu muncul di mana-mana di labirin. Semua orang merasa jauh lebih santai sekarang setelah teleportasi dimulai. Tentu saja, cahaya teleportasi juga ada di sekitar Bai Xiaochun dan Nyonya Merah Debu, menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun menjadi cerah, tapi mata Nyonya Merah Debu berkobar dengan amarah. Jika Bai Xiaochun pergi sekarang, sebelum dia menggunakan semua kekuatan yang disimpan, itu akan menjadi terbesar dalam hidupnya. Itu sendiri menyebabkan panasnya membakar lebih panas dari sebelumnya. Kamu tidak kemana-mana, Bai Xiaochun. Dia berteriak. Kemudian berhala dharmanya mulai menambah kecepatan, menyebabkan suara gemuruh bergema saat mendekati Bai Xiaochun, mengancam akan mengubah dia dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak lebih dari abu. Saat cahaya teleportasi muncul, Bai Xiaochun berasumsi bahwa dia bertahan cukup lama, dan akhirnya memiliki harapan untuk selamat. Tapi ketika dia melihat Dharma melaju ke arahnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa harapannya seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin, dengan angin yang sedang menyenangkan. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tempat ini? Matanya gitu merah sehingga mereka murni merah tua, dan itu termasuk 3 klonnya di samping dirinya yang sebenarnya. Diri sejati Bai Xiaochun melemparkan ke belakang dan meraung, semua masalah keselamatan yang berkaitan dengan kultivasi atau kekuatan spiritualnya. Seolah momen ini, tidak ada yang penting. Jika dia tidak melewati saat ini, dia akan mati selamanya. Mantra gunung hidup. Teriak dirinya yang sebenarnya. Meskipun terluka parah, suara gemuruhnya mengelilinginya saat ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Pada saat yang sama, 3 klonnya menggemakan kata-katanya. Mantra gunung hidup, mantra gunung hidup, mantra gunung hidup. Klon ketiga berubah menjadi batu golem setinggi 30 meter. Kemudian, bahkan ketika keempat golem batu bersiap untuk bertahan melawan serangan yang datang, klon-klon itu bergabung dengan suara mereka dengan diri sejatinya untuk berteriak Water Swamp Kingdom. 4 golem batu melakukan gerakan mantra dan kemudian mendorong tangan mereka ke bawah ke lantai makam, menyebabkan seluruh area berubah menjadi rawa game. Di tepinya, tepian melewati tepi makam dan keluar dari seolah-olah ini bukan kerajaan Water Swamp tunggal, melainkan 4. Saat keempat Water Swamp Kingdom berkembang dan kemudian bergabung dengan satu sama lain, mereka menjadi mentah yang 4 kali lebih besar dari tidur. Itu perbedaan yang sangat besar. Hampir segera, raungan keluar dari kerajaan Water Swamp, seolah-olah dari zaman kuno. Suara itu sendiri menyebabkan wajah Nyonya Merah Debu jatuh, dan sangat keras sehingga mencapai lokasi di luar persidangan dengan api, dan labirin secara keseluruhan. Ayo maju, roh esensi kehidupanku. Bai Xiaochun berteriak, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa gila. Suaranya agak serak, dan dia secara fisik gemetar. Basis kultivasinya dan kekuatan hidupnya dikeringkan dengan gila-gilaan, dan itu sama dengan 3 klon, namun saat itulah sesuatu yang keluar dari rawa tidak terlihat seperti sebelumnya. 5 gunung bengkok dapat dilihat, namun, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa mereka bukan gunung. Itu adalah tangan cakar dari beberapa binatang besar, dengan cakar sehitam malam. Ketika 5 cakar terentang, adalah mungkin untuk melihat lebih jauh ke rawa, ke apa yang tampak seperti rambut hitam legam seperti kulit, di bawahnya ada hijau. Namun, karena ukuran tangan cakar yang luar biasa, bahkan kerajaan Water Swamp yang 4 kali lipat ukuran normalnya masih belum cukup besar untuk dilewati. Hanya cakar yang bisa muncul ke tempat terbuka, di mana mereka menembak ke arah tangan dan idola Dharma. Jika ada orang yang mampu menggambarkan adegan ini, itu akan benar-benar mengejutkan untuk dilihat. Ketika 5 cakar menyentuh berhala Dharma dan telapak tangan, itu adalah telapak tangan yang mulai bergetar pertama, dan kemudian hancur berkeping-keping. Adapun berhala Dharma seperti matahari, meledak dengan cahaya radiasi dan gelombang kejut yang kuat yang berdesir ke segala arah. Apapun yang tersisa dari makam itu hancur menjadi puing-puing dan berputar-berputar ke dalam kehampaan hitam pekat di luar. Bahkan, itu memungkinkan untuk melihat Chen Hetian dan yang lainnya di jarak, yang telah lama memperhatikan apa yang terjadi, dan mengungkapkan dengan sangat terkejut.
Gelombang kejut mengirim Bai Xiaochun tersandung ke belakang. Bentuk golem batunya runtuh untuk mengungkapkan bentuk kematian. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika 3 klonnya menjadi motif cahaya putih yang berputar kembali ke dirinya yang sebenarnya. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa semua klon terluka parah. Setengah dari tubuh tiruan udaranya telah menantang, klon apinya benar-benar ambruk, dan yang terburuk adalah klon kayunya, yang hanya tinggal setengah kepala. Meskipun dirinya yang sebenarnya tetap benar-benar utuh, dia juga terluka parah. Sebagian besar tulangnya, dan sebagian besar daging dan darahnya aset. Bahkan tengkoraknya retak dan hampir hancur. Tak beruntung, dia telah menggunakan Living Mountain Incantation-nya tepat sebelum memanggil kerajaan Water Swamp, kalau tidak akan meninggal, dan tidak terluka. Dia dan semua klonnya akan menjadi tidak lebih dari debu. Bai Xiaochun bahkan tidak punya energi untuk tersenyum pahit. Visinya memudar, dan dia tidak bisa bergerak. Dia juga bisa merasakan nyala api kekuatan hidupnya terlatih-tatih diambang dipadamkan. Jika dia punya banyak waktu untuk istirahat, kekuatan tubuh kedagingannya akan memastikan bahwa dia bisa pulih. Tapi pada saat ini, dia telah menggunakan setiap trik dalam bukunya, dan tidak ada yang tersisa. Di distans, Chen Hetian dan yang lainnya memandang dengan rahang menganga. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan benar-benar terbungkus dalam kecemasan mereka, dan murid-murid Chen Hetian adalah titik-titik kecil. Adapun Zhou Yixing, dia terlihat sangat bersemangat. Keberhasilanmu sudah dekat, Bai Xiaochun. Zhou Yixing belum melihat klon Bai Xiaochun, juga tidak ada orang lain. Tidak ada yang benar-benar dapat melihat dengan jelas semua yang baru saja terjadi. Pada saat itulah suara gemuruh yang luar biasa memenuhi seluruh area. Cahaya teleportasi menjadi sangat menyilaukan, dan bahkan sebelum Zhou Yixing dapat tertawa terbahak-bahak mulai memudar. Gitu juga semua orang. Bai Xiaochun akhirnya benar-benar dicengkeram oleh kekuatan teleportasi, dan mulai menghilang. Bai Xiaochun. Nyonya Red Dust berteriak, mencambuk saat dia melangkah maju. Bab 563, hilang tanpa jejak. Biasanya Nyonya Merah Debu itu cantik, dengan tubuh montok, kulit paling indah, dan mata terpesona. Tapi sekarang, dia basah kuyup, gemetar, dan terluka parah. Selain itu, dia sangat marah. Tidak pernah sebelumnya dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan menjadi sangat sulit untuk dibunuh. Dia menutup dengan bekas merah, hasil dari mencoba bertarung di tengah-tengah dengan kutukan. Untuk wanita cantik seperti dia, hal seperti itu adalah harga yang harus dibayar. Meskipun dia yakin bisa menghilangkan kutukan pada akhirnya, rasa sakit dan mati rasa yang dia rasakan karena kutukan itu sekarang membuat marah dengan amarah. Bai Xiaochun. Teriakannya, kebenciannya untuk menghapus di sumsum tulangnya. Sampai saat ini, dia tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Tidak masalah bahwa masih dikelilingi oleh cahaya teleportasi yang mempesona, bahwa belum ada matinya matahari namun menyebabkan fakta bahwa saat dia mengambil langkah maju ke arahnya, dia harus membunuhnya sebelum dia berteleportasi. Dia tidak pernah bisa tenang dengannya hidup-hidup. Sebelumnya, dia tidak sakit menyukai pil konvergensi jiwa dan tungku pil meledak, serta hal umum dan rasa yang disebabkannya ke Wildlands. Lebih jauh lagi, tindakan surut dan semangat sejati di kota Tembok telah menggerogoti semangatnya dalam perang selama bertahun-tahun, yang membenci lebih lanjut di hati terhadap Bai Xiaochun. Namun, mengingat tingkat dasar kultivasinya, dan fakta bahwa Bai Xiaochun seperti serangga di bawahnya, tidak ada hal-hal yang benar-benar sangat berarti. Dia akan mati pada akhirnya, dan campur tangan tidak akan menyebabkan masalah permanen untuk upaya perang. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Jika ada orang lain di makam itu, bahkan seorang pembudidaya Nas Chancel, mereka tidak akan pernah selamat dalam pertarungan melawannya. Namun Bai Xiaochun punya. Bukan saja dia selamat, dia meninggalkan memar dan terluka. Ditambah lagi, dia mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki jiwa dewa, sebuah fakta yang membuat tiga benar-benar gelisah. Dia menyimpan rahasia besar, dan jika dia menghasilkan hasil, maka diberikan waktu yang cukup, dia akan sangat menakutkan sehingga acara hari ini tidak akan tampak seperti apa-apa. Dia akan membawa bencana setelah bencana. Aku sudah mencapai titik di mana aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya pergi sekarang? Sambil menggertakkan giginya dan karena fakta bahwa dia sudah mulai memudarkan kekuatan teleportasi, dia beringsut lebih dekat ke Bai Xiaochun. Kemudian dia tangan. Ini adalah saat di mana dia akan memusnahkannya, menjalani hidup untuk selamanya. Baru kemudian dia merasa nyaman. Di bawah ini, rendahnya sulitnya membunuhnya di negara ini.
Jika dia tumbuh lebih kuat, dia bahkan akan lebih menakutkan. Itu adalah saat bahaya kritis bagi Bai Xiaochun. Meskipun berada di tengah-tengah teleportasi, dengan memudarkannya, pada kecepatan saat ini dengan Nyonya Merah Debu bergerak, sepertinya sangat mungkin dia akan mengalahkannya sebelum dia menghilang. Maka, tidak masalah bahwa dia diteleportasikan. Satu-satunya hal yang akan diteleportasikan adalah mayat. Pada saat itu, mata Bai Xiaochun yang lesu tiba-tiba berbinar, dan dia memanfaatkan sedikit kekuatan hidup terakhir yang dia tinggalkan. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan dasar budidayanya benar-benar stagnan. Luka pada tubuh kedagingannya sangat parah. Namun, dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Ada gitu banyak hal yang belum ia lakukan dalam hidup, dan untuk mencapainya, ia perlu hidup selamanya. Aku ingin hidup selamanya. Aku tidak bisa mati. Sambil meraung ke dalam, dia menutup kedua matanya dan membuka mata ketiga di dahinya, mata Dharma Heavenspan-nya. Selain itu, bukan dirinya yang sebenarnya yang melakukannya. Di dalam dirinya, 3 klonnya juga membuka mata Dharma Heavenspan mereka. Kekuatan 4 Heavenspan Dharma Ice bergabung bersama dan melesat menuju Nyonya Merah Debu. RUUUUUUUMBLE. Ayam, daya kontrol melonjak. Terlepas dari kenyataan bahwa itu memenuhi seluruh tubuhnya dengan rasa yang hebat, tentang perhatian dan fokusnya pada sepenuhnya pada Nyonya Merah Debu. Suara gemuruh saat dia berhenti. Meskipun dia pulih sewaktu-waktu kemudian, saat itu adalah semua waktu yang dibutuhkan. Darah mengalir keluar dari mata Dharma Bai Xiaochun Heavenspan saat kekuatan teleportasi melonjak. Meraih Eternal Parasol tepat pada waktunya, dia menghilang. Adapun teknik ajaib yang Nyonya Merah Debu baru saja menyiapkan itu menembus ruang yang sebelumnya ditempati oleh Bai Xiaochun, dan sama sekali tidak melakukan apa-apa. Bai Xiaochun. Dia berteriak, matanya terbakar kebencian. Kemudian, sewaktu-waktu kemudian, dia juga menghilang. Pada saat yang sama, cahaya teleportasi menyapu seluruh labirin, menyebabkan semua orang menghilang, termasuk guru Dewa Diviner, Zhao Long, Song Ke, dan lainnya. Penanam tembok besar, penanam jiwa, dan raksasa buas sama-sama dibawa pergi ketika labirin runtuh, meninggalkan apa-apa selain kawah besar yang tenggelam. Di dalam area yang sangat luas itu, ruang yang pernah dibuat oleh 9 pilar cahaya hitam didukung oleh pilar putih tunggal yang melesat ke langit dan kemudian mengirimkan riak ke segala arah. Bailin dan pasukan tembok besar, serta semua orang dari Wildlands, semua jelas melihat apa yang terjadi, dan terguncang. Selain itu, mereka semua sangat ingin tahu apa yang terjadi di labirin. Tidak sampai kemudian semua orang mengetahui tentang pembentukan mantra teleportasi yang telah diaktifkan, dan bagaimana semua orang di dalamnya telah melakukan teleportasi ke berbagai bagian Wildlands. Beberapa orang berakhir di daerah yang relatif dekat dengan labirin, yang lain dikirim jauh ke Wildlands, ke tempat-tempat slip transmisi giok tidak berguna. Semakin banyak pembudidaya tembok besar berhasil kembali ke kota tembok besar, berita mulai menyebar tentang apa yang terjadi dalam persidangan dengan api. Kisah Bai Xiaochun mulai diceritakan lagi, menyebabkan berita berma di Great Wall City dan Wildlands sama. Dia telah menempati posisi pertama dalam uji coba dengan api. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam. Kemudian, Nyonya Merah Debu juga memasuki makam, di mana mereka berdua. Setelah makam runtuh, terungkap bahwa Bai Xiaochun memperingati selamat dari pertarungan hingga saat itu. Tapi kemudian teleportasi dimulai, dan apakah dia berhasil atau tidak ada yang tahu. Setelah bulan kedua berlalu, Nyonya Merah Debu meningkatkan hadiah di kepala Bai Xiaochun ke level yang belum pernah terdengar. 5 jiwa binatang dewa dan 1 jiwa dewa. Baik pasukan Wildlands dan tembok besar benar-benar terguncang. Bahkan daftar eksekusi tembok besar tidak memiliki hadiah yang gitu tinggi. Bai Xiaochun sekarang berada di posisi pertama dalam daftar eksekusi Wildlands. Itu juga dengan cara itu bahwa kekuatan tembok besar menyadari bahwa Bai Xiaochun tidak mati. Saat ini, Bailin duduk di kota tembok besar, ekspresi murung di wajahnya dan guci alkohol di tangan. Sambil mendesah secara emosional, dia berhasil. Selama kamu belum mati, Xiaochun, aku senang. Aku benar-benar mengecewakanmu kali ini. Di mana kamu? Akhir buku 4, berbagai jenis sandera.